Halo semuanya, perkenalkan saya Angga Putra dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membagikan mengenai sebuah kampanye praktik baik terkait penerapan scaffolding, yang mana saya mengambil judul yakni penerapan scaffolding pada pembelajaran luas bangun datar kelas 4 SD Negeri 1 Astina. Adapun beberapa topik bahasan pada hari ini, yakni dimulai dari latar belakang kenapa akhirnya menerapkan scaffolding, penerapan scaffolding, hasil penerapan, serta pembelajaran dan replikasi penerapan scaffolding. Terkait dengan latar belakang penerapan scaffolding, tentunya dasar kita menerapkan scaffolding didasarkan atas permasalahan dan kebutuhan. Permasalahan di lapangan menyatakan bahwasanya berdasarkan observasi dan studi pendahuluan yang saya laksanakan di SD Negeri 1 Astina, khususnya di kelas 4, banyak siswa kelas 4 mengalami kesulitan memahami konsep luas bangun datar, terutama dalam memahami keabstrakan dan penerapan rumus secara tepat. Siswa cenderung pasif dan hanya mengandalkan guru saat mengerjakan soal. Pembelajaran masih didominasi metode ceramah, kurang melibatkan siswa secara aktif dan kontekstual. Sehingga dibutuhkan dalam pembelajaran, yakni yang pertama, diperlukan pendekatan yang mendorong siswa untuk belajar aktif, bertahap, dan mandiri. Perlu adanya dukungan sistematis dari guru dalam bentuk bantuan sementara yang dapat dikurangi seiring meningkatnya pemahaman siswa. Dalam hal ini, berdasarkan permasalahan dan kebutuhan dari pembelajaran, maka scaffolding adalah solusinya. Scaffolding adalah strategi yang memberikan bantuan bertahap kepada siswa sesuai dengan level kemampuan mereka. Dalam pembelajaran luas bangun datar, scaffolding digunakan untuk membantu siswa membangun pemahaman konseptual dan prosedural secara sistematis. Lalu bagaimana penerapan scaffoldingnya? Terkait dengan penerapan scaffolding, yang mana karena permasalahannya pada bangun datar tentunya diawali dengan perancangan modul ajar, yakni pada pelajaran luas bangun datar, materi matematika kelas 4. Dengan tujuan pembelajaran yang telah disesuaikan dengan level kognitif dari taksonomi Bloom, yakni ada tujuan pembelajaran yang bersifat C1, C4, C5, dan C6. Bentuk-bentuk inovasi ataupun hal yang diintegrasikan dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Kenapa harus menggunakan pembelajaran ini? Karena pembelajaran inilah atau model pembelajaran inilah yang membantu siswa untuk memecahkan masalah secara bertahap. Yang tentunya ini sejalan dengan pemberian scaffolding nantinya. Di mana ini bisa mengaktifkan siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah nyata terkait konsep luas bangun datar. Yang kedua adalah pendekatan pembelajaran yang terintegrasi. Nah, pendekatan pembelajaran yang digunakan di sini adalah pelajaran dengan berbasis teaching at the right level. Yakni dengan penerapan teaching at the right level, siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang disesuaikan dengan level kognitif mereka. Sehingga level kognitif 1 misalnya tidak dipaksakan untuk bisa di level kognitif 3. Hal ini juga tentunya sejalan dengan penggunaan konsep scaffolding, yakni nantinya akan memudahkan dalam pemberian bantuan. Yang ketiga adalah penggunaan media dan teknologi, yakni dengan memanfaatkan laptop, LCD, proyektor, tayangan PowerPoint, gambar, dan LKPD sebagai alat bantu pembelajaran yang menarik dan interaktif. Karena media dan teknologi tentunya akan memaksimalkan potensi dari pembelajaran, mengaktifkan pembelajaran, serta memaksimalkan dari penerapan scaffolding. Berikutnya adalah asesmen berlapis dan variatif. Dalam memetakan kebutuhan dan mengetahui potensi scaffolding yang harus diterapkan, diperlukan asesmen diagnostik untuk memetakan kebutuhan atau memetakan level kognitif siswa sehingga bisa mengelompokkannya sesuai dengan kelompok level kognitif mereka. Kemudian ada penilaian selama proses pembelajaran berlangsung, yakni melalui penilaian formatif, dan di akhir pembelajaran melalui penilaian sumatif. Dengan bentuk baik itu berupa evaluasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang lengkap termasuk rubrik penilaian yang jelas. Dan yang terakhir adalah pembelajaran kolaboratif dan pengembangan profil pelajar Pancasila, yang mana mendorong kerja kelompok, diskusi, dan presentasi untuk membangun sikap gotong royong, komunikasi, dan bernalar kritis
sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, berikut merupakan penerapan dari konsep TARL yang mana sejalan dengan integrasi teknologi dan juga sejalan dengan penerapan dari scaffolding. Kita ketahui bersama bahwa TARL atau Teaching at the Right Level yakni memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Yang mana dalam hal ini saya memetakan siswa menjadi 3 kelompok. Level 1 yang memiliki level kognitif kurang, level 2 level sedang, dan level 3 adalah level mahir. Kenapa perlu membentukkan atau memetakan kelompok secara homogen? Menurut saya, dengan pembentukan kelompok secara homogen, hal ini akan memudahkan dalam pemberian scaffolding, sehingga nantinya guru akan memudahkan untuk atau merasa termudahkan untuk mendampingi, memberikan pendampingan, memberikan bimbingan untuk siswa yang masih berada di level 1 maupun level 2. Sehingga ini juga menuntut pembelajaran secara bertahap, dan di satu sisi juga bisa membantu siswa untuk belajar secara mandiri. Untuk modul ajar secara lebih lengkap, dapat dilihat pada modul ajar yang telah saya susun, yakni bisa diakses melalui QR Code yang tersedia. Jadi di sana sudah terdapat LKPD yang dibagi menjadi 3 level. Berikutnya, bagaimana penerapan scaffolding dalam pembelajaran tersebut? Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa penerapan scaffolding tentunya diawali dengan pemetaan dengan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah aspek yang sangat penting dalam kita mengetahui kebutuhan siswa. Dengan memetakan melalui asesmen diagnostik, kita akan mampu untuk melihat dan meninjau siswa yang memang memerlukan bantuan dan siswa yang memang sudah bisa belajar secara mandiri. Sehingga kelompok akan dibentuk dan disesuaikan dengan level kognitif siswa berdasarkan hasil analisis dari asesmen diagnostik tersebut. Yang kedua adalah pembentukan kelompok dengan 3 level secara homogen. Pembentukan kelompok secara homogen akan memudahkan guru dalam pendampingan dan pemberian scaffolding. Jadi guru akan mudah untuk mendampingi kelompok yang kurang maupun kelompok yang sedang. Yang ketiga adalah pengurangan bantuan secara bertahap. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya penerapan scaffolding tidak hanya tentang memberikan bantuan secara terus-menerus, tetapi juga tentang bagaimana bisa mengurangi bantuan secara bertahap ketika siswa telah menunjukkan peningkatan kemampuan dan pemberian scaffolding akan dikurangi secara bertahap. Dan berikutnya adalah pendekatan bertahap membantu siswa belajar mandiri secara bertahap. Pemberian scaffolding itu dimulai dari pemberian contoh atau modeling, kemudian dilanjutkan dengan latihan terbimbing atau guided practice, hingga pengerjaan mandiri atau independent practice. Selain menerapkan dari teaching at the right level, dalam desain pembelajaran ini saya juga menerapkan konsep culturally responsive teaching. Jadi di mana pengintegrasian konten budaya dalam sebuah pembelajaran. Hal ini tentunya akan berjalan secara selaras dengan konsep dari kontekstualitas pembelajaran. Dengan adanya konten CRT, ini akan memudahkan siswa untuk memahami pembelajaran karena dirasa relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dan ini tentunya mendukung dari pengintegrasian konsep scaffolding tersebut. Di mana konten dari CRT ini tidak hanya pada desain pembelajaran atau skenario pembelajaran, namun juga tercermin pada instrumen assessment, baik itu dari diagnostik, formatif, dan sumatif, serta pemberian LKPD yang juga didasarkan atas konsep CRT dengan menggunakan berupa pemodelan lama dan juga Taladan, yang tentunya hal ini sejalan dengan konsep dari bangun datar persegi dan persegi panjang. Selain itu, dengan integrasi teknologi yang mumpuni dan juga sejalan dengan kebutuhan, ini akan membantu siswa untuk memudahkan memahami pembelajaran dan memaksimalkan potensi scaffolding dan memaksimalkan dalam pemberian pengurangan bantuan secara bertahap. Berikut merupakan penerapan dalam modul ajar secara lebih lengkap atau dapat diakses melalui QR Code yang telah tersedia. Lalu bagaimana hasil pelaksanaan dari desain pembelajaran tersebut? Karena desain pembelajaran tersebut telah saya terapkan dalam proses pembelajaran di SD Negeri 1 Astina, yakni di kelas 4, terdapat beberapa hasil pelaksanaan pembelajaran yang saya bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah peningkatan pemahaman konsep,
Jadi siswa lebih memahami konsep luas bangun datar, termasuk penggunaan rumus yang sesuai untuk setiap jenis bangun, yakni persegi dan persegi panjang. Kemudian yang paling penting adalah terjadi pergeseran, dari sekadar menghafal rumus menjadi memahami proses dan alasan penggunaan rumus tersebut. Berikutnya adalah kemandirian belajar meningkat. Setelah melalui tahapan modeling dan guided practice, siswa lebih percaya diri dalam mengerjakan soal secara mandiri. Jumlah siswa yang mampu menyelesaikan soal tanpa bantuan meningkat secara signifikan pada tahap independent practice. Dan yang terakhir adalah keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Siswa lebih aktif bertanya, berdiskusi, dan terlibat dalam aktivitas kelompok pada saat proses scaffolding berlangsung. Suasana kelas menjadi lebih interaktif dan partisipatif. Dari sisi peningkatan hasil belajar, dalam hasil pelaksanaannya, bisa dilihat pada slide, yakni rata-rata nilai siswa itu meningkat saat sebelum penerapan scaffolding dan sesudah penerapan scaffolding yang sebelumnya bergeser atau berkisar antara 60-70 kemudian menjadi 70 hingga 80. Ini menandakan bahwasanya nilai rata-rata siswa meningkat dibandingkan dengan sebelum penerapan scaffolding. Jumlah siswa yang mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal mengalami peningkatan. Berikutnya adalah meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan berpikir kritis. Siswa menunjukkan peningkatan dalam mengungkapkan pendapat, menjelaskan langkah pengerjaan, dan memperbaiki kesalahan secara reflektif. Terlihat kemampuan berpikir sederhana, seperti memandikan dua bangun datar atau menyusun strategi menghitung luas gabungan. Berikutnya, guru lebih mudah juga untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa. Melalui proses scaffolding, guru dapat mengamati dan menyesuaikan bantuan sesuai kebutuhan individual siswa. Guru menjadi lebih responsif dalam memberikan intervensi pembelajaran secara diferensiatif. Lalu, apa pembelajaran yang dapat dipetik dalam pelaksanaan scaffolding ini serta replikasi penerapan scaffolding? Pembelajaran yang diperoleh yakni pertama, scaffolding atau strategi scaffolding ini efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis, terutama pada materi luas bangun datar yang bersifat prosedural dan memerlukan pemahaman langkah demi langkah. Yang kedua, pendekatan bertahap membantu siswa belajar secara mandiri bertahap, dimulai dari pemberian contoh atau modeling, latihan terbimbing atau guided practice, hingga pengerjaan mandiri atau independent practice. Dan yang terakhir adalah peran guru sebagai fasilitator sangat penting, yaitu menyesuaikan bantuan sesuai kebutuhan siswa dan secara bertahap mengurangi intervensi untuk mendorong kemandirian dalam belajar. Dan apa saja potensi dari aplikasi ini? Yang pertama, scaffolding dapat direplikasi pada materi lain, terutama yang menuntut pemahaman konsep dan prosedur seperti operasi bilangan, pecahan, atau bangun ruang. Selain itu juga dapat digunakan di jenjang kelas lain, mulai dari kelas 3 hingga kelas 6 dengan menyesuaikan level scaffolding dan karakteristik siswa. Dan yang terakhir adalah dapat diintegrasikan dalam pembelajaran lintas mata pelajaran. Baik itu bahasa Indonesia, misalkan menulis teks prosedur, kemudian IPAS langkah-langkah percobaan, karena scaffolding mendukung keterampilan berpikir dan kemandirian. Sekian kampanye praktik baik mengenai praktik atau penerapan scaffolding. Scaffolding tentu sangat berperan penting dalam pembangunan konsep dan juga membantu siswa dalam memahami materi secara keseluruhan. Sekian dari saya, mohon maaf bila mana ada hal kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Terima kasih.